Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Ini ada perawat yang mau menjelaskan yang mana sih dan bagaimana sih cara pengambilan darah, tapi yang secara kapiler ya, Mbak ya. Kapiler yang di sini tuh, di sini. Atau mengambil darah vena yang di bagian mana, Mas? Darah vena, Mas. Sini. Ya. Oke, ini kita mau memberitahu perbedaan alat-alatnya. Boleh Mas jelaskan? Ya. Jadi untuk pemeriksaan. Oh, tunggu. Ini perkenalan dulu. Ini namanya Mas apa? Siapa kenalkan? Assalamualaikum, selamat malam. Nama saya Diki, saya Ya. perawat. Sebenarnya yang memiliki ahli untuk menjelaskan adalah analis kesehatan. Tapi kita dituntut untuk tahu, sekedar tahu aja semua dari dokter, perawat, dan sebagainya. Di sini akan ada alat pemeriksaan rapid test sederhana. Ada dua jenis pemeriksaan. Rapid test. Untuk alatnya keduanya sama, tapi yang berbeda adalah cara pengambilannya. Ada dua cara pengambilan yang paling sederhana, yaitu pengambilan dari kapiler di kapiler jari, dan yang kedua di vena. Vena itu bisa diambil di brachialis atau di mana lah, di ulnaris, semua bisa. Jadi ini alat ya? Untuk tesnya semua sama, cara pengambilannya yang berbeda. Alatnya sebenarnya sama ya, seperti. Jadi ini tiap orang satu alat seperti ini ya, Mas ya? Ya. Oke. Untuk satu orang satu, dan ini jadi ini kalau sudah khusus untuk satu orang dikasih nama sama usia biar gak ketukar, sama alamat kalau perlu. Ya, kalau oke. di klinik, di rumah sakit kasih nomor RA. Untuk yang pertama, pengambilan dari darah kapiler. Itu kita bisa menggunakan blood lancet seperti ini, yang biasanya digunakan pada orang-orang yang butuh darah. Kadar gula darah, kolesterol ya. Asam urat. Iya. Pokoknya sesuatu yang diletak di sini, yang ditusukkan di sini ya, Mas ya. Bisa pakai alat. Oke. Kalau kita secara kolektif dengan banyak orang, kita cepatnya aja pakai ini langsung. Oh gitu. Ya, jangan lupa pakai Ya. biar steril. Jadi alatnya ini ada dua, satu antikoagulan biar tidak cepat membeku, yang satu seperti pinset, jadi dia mengambil. Caranya kita buka di sini. Jadi setelah diambil darahnya keluar, ya, seperti orang cek asam urat, kita ambil di sini. Ini ada pengambilnya, pinsetnya ada garis di sini. Ketika diambil, tanpa dipencet pun itu darahnya akan naik. Oh gitu, oke. Jadi ini seperti tabung otomatis gitu ya, Mas ya. Terus ini gimana fungsinya? Setelah itu dimasukkan ke dalam sini. Nah ini perlu dilubangi. Cara mudahnya pakai ujung ini bisa kok dilubangi sebelum diambil ya. Diambil selesai dimasukkan sini. Oke. Untuk dikocok. Kemudian diambil di sini, diputar, baru ditetesin di sini. Oh, di dalamnya ya? Di alatnya. Oh iya. Secara mudah seperti itu. Nanti akan ada muncul alatnya, ada huruf C, ada huruf IgM sama IgG kalau nggak salah. Kalau misalnya di garis huruf C berarti normal. Kita butuh nunggu kurang lebih 20 menit lah. C normal. Tapi kalau garis semuanya ada 3 garis, berarti di situ reaktif. Reaktif bukan berarti positif. COVID ya, tapi kita perlu pemeriksaan lagi yang lain. Oke. Untuk pengambilan jenis yang kedua adalah secara Vena ya. Vena. Jadi seperti yang kebanyakan orang, tapi di sini kita juga butuh tetap antikoagulan sama pipet. Pipetnya ini pipet sederhana seperti sedotan yang kecil bentuknya. Jadi setelah kita diambil, darahnya ambil, iya nggak apa-apa. Darahnya. Setelah kita ngambil, kurang lebih kita butuh sampai banyak sih yang ini ya. Sebenarnya kita butuh realnya itu butuh 3 tetes. Tapi untuk main amannya ambilnya 1 sampai 2 cc pun cukup sebenarnya untuk ambil ini. Setelah diambil, kita masukkan ke dalam Antikoagulan, tabung ini. Lanjut, jadi keduanya kurang lebih sama dengan alat pengambilan untuk rapid test, tapi dengan bedanya pencampuran untuk koagulannya yang berbeda. Jadi dicampurkan
di sini, kalau ini ditabung, dimasukkan, ditetesi kurang lebih sama 3 tetes kurang lebih sampai keluar hasilnya di garis di alat itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kelebihan sama kekurangan dari setiap pengambilan ini. Untuk kelebihannya, untuk yang dari kapiler dia lebih cepat. Untuk pengambilan atau tes rapid test dengan peserta yang banyak itu nggak masalah, jadi bisa berkali-kali lebih cepat. Tapi memang pengambilannya butuh darah yang sedikit. Takut kalau memang darahnya kurang, dia akan ditusuk lagi. Untuk yang di vena memang mungkin lebih sakit ya bagi sebagian orang dan mungkin memberikan banyak trauma. Ada trauma, tapi di sini untuk penyampurannya bisa lebih banyak, jadi dapat darahnya itu lebih banyak. Kalau memang gagal di tesnya ini bisa diambil lagi darahnya untuk diulang. Oh gitu. Jadi paling akurat itu yang mana ya? Vena kayaknya ya? Vena mungkin bisa. Oh oke. Tapi untuk praktisnya bisa pakai kapiler. Tapi keduanya sama kok dengan alat yang sama. Ya, oke. Jadi teman-teman, kalau ini biasanya harga rapid testnya itu sekitar 135.000 ya? Di sini kita 139. Oh maaf, 139.000. 139 itu sudah termasuk surat keterangan untuk aktif rapid test. Oh iya. Oke, jadi teman-teman kalau misal butuh surat keterangan rapid test, jadi sebenarnya kan rata-rata yang pengen cek COVID ini kan pengen itu sebenarnya bukan melalui rapid test, tapi ini rata-rata ingin untuk mendapatkan surat keterangan. Jadi teman-teman bisa datang ke sini. Di mana, Mas? Di Klinik Muna Parahita, Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jember. Ya, oke teman-teman. Ya mungkin itu aja penjelasan dari kita tentang tes rapid test. Jadi terserah teman-teman ya mau dari kapiler atau dari vena pengambilannya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.